Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Cucu Tuan Tanah. Di video kali ini, Ki Jamrong akan menceritakan kembali lanjutan dari kisah Cucu Tuan Tanah atau kisah Sisinyo itu. Mungkin dari kalian semua sudah penasaran bagaimana kelanjutan dari kisah ini dan bagaimana yang terjadi di Sinyo selanjutnya. Mari kita saksikan dengan jelas. Maka like, komen, dan subscribe di sini. Mari kita dengarkan ceritanya langsung dari Aki Jamrong. Lama kemudian itu dua insan tuh udah datang di depan bangunan itu. Kata si Kuntet, alhamdulillah Sinyo kita udah nyampe ke sini, kita dengan selamat. Kata si Kuntet, iya Kang, alhamdulillah udah nyampe kita ke sini udah selamat. Tapi Sinyo kok nggak ada orang? Iya nggak tahu Kang, nggak tahu, kata si Sinyo. Ya udah Kang, kata, udah kita duduk aja di sini istirahat ya. Ya benar, mendingan istirahat aja. Itu orang berdua itu duduk di situ sambil merasakan perjalanan jauh karena capek, pegal, lelah. Itu si Sinyo sama si Kuntet itu duduk di depan bangunan itu lah sambil duduk. Sudah duduk begitu. Gak lama kemudian terlihat dari kejauhan ada seorang laki-laki tua yang sedang mendekat. Kata si Sinyo, Kuntet mungkin itu orangnya ya mungkin. Ya mungkin Kang itu orangnya yang lagi kesini. Gak lama kemudian itu orang udah deket. Orang itu mengucap Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu si Kuntet sama si Sinyo tuh kompak paduan suara. Ya kamu Kuntet, Sinyo, kamu udah dari dulu ditunggu-tunggu kok. Kamu kenapa baru datang sekarang? Kamu habis dari mana sih? Kamu kok? Ya, yang maaf, saya juga baru dikasih tahu waktu ada di sana ya beberapa hari yang lalu. Ya sekarang gini aja, Sinyo. Udah kamu sekarang bersih dulu, mandi dulu. Sebelah sana ada kobakan kecil di situ, airnya air bersih di situ ya, bisa itu asalnya tuh dari mata air bersih yang ada di bawah pohon beringin itu. Iya kakek, saya mau mandi dulu. Itu si Sinyo nggak mikir ke 2 kali 3 kali, langsung pergi. Kata si Sinyo, Kuntet kamu tunggu di sini ya Kuntet. Iya Kang, saya di sini nunggu sama si kakek, saya mau ngobrol. Iya. Itu si Sinyo tuh langsung pergi itu mendekati kolam kecil itu ya, mata air itu. Terus si kakek itu langsung ngobrol sama si Kuntet. Kuntet, kamu kok kenapa kamu datang ke sini kok terus sangat lambat? Kenapa Kuntet? Itu si Kuntet tuh menjawabnya tuh lain. Iya, Eyang kok Eyang bisa ngelihat saya, Eyang. Itu si Aki itu si kakek itu senyum. Kuntet, masa kamu nggak tahu siapa saya? Pas udah begitu si Kuntet itu senyum. Oh iya Eyang kenapa kok Eyang? Iya Kuntet, kan tadi juga yang ngasih tahu tuh Eyang. Kamu kok seperti kecolongan juga Eyang. Kecolongan juga Kuntet kamu sama Eyang. Iya kan kata Eyang gimana tadi di sana. Oh iya nggak apa-apa, udah sekarang ini aja Kuntet. Kamu itu Sinyo di sini jaga, kamu ya jaga, itu tanggung jawab kamu, harus dijaga. Takut ada apa-apa seperti ada binatang-binatang yang mematikan gitu, kamu ya jaga Sinyo itu. Masalahnya itu anak tuh perjalanannya masih jauh, kamu harus tanggung jawab. Kata si Kuntet, ya Eyang, insya Allah akan saya jaga semampunya saya, sekuatnya saya. Gak lama kemudian itu terdengar ada suara harimau gaur ya.
Kata saya, udah kamu jangan teriak-teriak di situ, udah kesini. Itu harimau tuh mendekat sama dekat si Kuntet sama si Eyang itu. Udah dekat itu langsung si harimau itu berubah wujud menjadi seorang perempuan, seorang wanita cantik. Itu kata si jelmaan harimau itu, "Assalamualaikum Eyang, Assalamualaikum Kuntet." Itu si Eyang sama si Kuntet itu kompak, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kata si perempuan itu, "Eyang, Kuntet mohon maaf ya, saya kesini lambat dikarenakan saya ada keperluan lain di tempat saya di sana ada masalah." Oh, kata si kata si Eyang, "Udah nggak apa-apa, yang penting sekarang udah beres, udah aman." Ya Eyang, alhamdulillah. Itu si Kuntet itu melotot aja si jelmaan harimau itu. Kata si Kuntet, "Kamu dari mana aja kok baru datang?" "Ya maaf Kuntet, kan di tempat saya di sana ada masalah sedikit, jadi saya telat kesininya." "Oh begitu, ya udahlah, yang penting," kata si Kuntet, "udah yang penting kamu udah ada di sini, udah nyampe ke sini." Ya Kuntet, alhamdulillah. Gak lama kemudian itu sisinya udah bersih, udah mandi, udah berpakaian rapi lagi. Kata sisinya sama perempuan itu, "Kamu ada di sini?" "Iya Kang, saya baru nyampe. Maaf Kang, saya baru datang ke sini dikarenakan di tempat saya di sana ada masalah sedikit." Kata sisinya, "Oh sekarang udah beres?" "Udah Kang, alhamdulillah," katanya. "Ya syukurlah kalau udah beres sih." Terus yang itu langsung, "Nah sekarang Sinyo, kamu udah beres, udah bersih insya Allah. Udah kamu siap-siap. Ayo kita masuk ke dalam." Itu sebelum masuk ke dalam tuh si Eyang tuh berdoa dulu. Berdoa di depan pintu bangunan keramat itu, mendoa terus. Udah lama. Ya nggak lama juga tuh udah berdoa, udah itu, mari masuk, kata si Eyang itu. Terus si harimau itu ngomong, "Eyang bagaimana, saya masuk nggak?" "Udah masuk, kamu juga sama makhluk Tuhan ciptaan Allah kok, apa bedanya? Yang penting tujuannya tuh nggak merugikan, nggak nyusahin orang. Udah masuk, kamu masuk." Itu berempat sekarang tuh di situ masuk semua, duduk di samping makam di situ berempat tuh. Kata si Eyang, "Sinyo, Kuntet, Nyai, mari kita berdoa munajat ama yang kuasa, permohonan." Itu yang bertiga itu kompak, "Iya Ki," itu. Udah begitu langsung gak ada bahasa cerita, gak kedengaran, cuma napasnya doang yang kedengaran. Itu si Aki itu atau si Eyang itu selalu memanjatkan pujinya sama yang kuasa. Terus berdoa terus, wah apa yang ayat-ayat dibacakan kita nggak tahu ya, soalnya itu berbisik-bisik gitu ya. Biarpun kita tahu juga saya akan rahasiakan, takut diikutin sama orang-orang yang kurang yakin bersama masalahnya, ini berbahaya ya. Kita lanjut. Itu sebelum begitu, gak lama kemudian, "Udah kamu Sinyo duduk di sini ya, duduk di sini." "Ya Eyang." Terus Eyang itu ngomong lagi sama yang lain, "Udah yang lain kita keluar, yuk ikut saya keluar." Ya Eyang, itu bertiga keluar dari makam keramat itu. Itu si Sinyo tuh di situ duduk, munajat, berdoa, zikirnya, wiridnya segala macam. Itu hari pertama. Si Sinyo itu di situ zikir wiridnya sangat khusyuk di situ wiridnya. Lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat Allah selalu dibaca, enggak bosan-bosannya. Selalu minta sama yang kuasa perlindungannya dunia akhiratnya, keselamatannya dunia akhiratnya, semua sisinya itu. Hari pertama
Kita pendek cerita ya. Si Cinyo itu kuat menghadapi hari pertama puasanya tuh. Itu puasa si Cinyo tuh bukannya puasa biasa, bukan. Itu si Cinyo tuh puasanya tuh bisa dikatakan puasa ngebleng atau mati geni. Jadi selama itu si Cinyo puasa tuh nggak makan, nggak minum selama itu. Itu waktunya nggak ada yang tahu, belum tahu berapa harinya tuh nggak tahu. Malah si Eyang juga itu nggak ngasih tahu berapa harinya. Itu sehari semalam udah full, udah alhamdulillah udah beres. Terus hari kedua itu sisinya udah mulai perutnya tuh udah mulai gelisah dikarenakan lapar kayaknya sih ya. Udah dikarenakan lapar, udah perasaan perutnya tuh udah bunyi, keruguk, udah panas sisinya, udah di situ udah mulai gelisah. Itu dengan tabahnya, dengan sabarnya sisinya terus munajat, diri zikir sama yang kuasa, apa yang dia inginkan, apa ya kita nggak tahu ya, apa yang diinginkan sama sisinya, tujuannya sisinya kita juga nggak tahu ya. Kita lanjut. Itu sisinya hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, itu sisinya kuat bertahan, gak makan, gak minum selama 7 hari itu. Itu sisinya udah di situ udah bener-bener lemas, udah bener-bener pucat itu mukanya tuh, wajahnya tuh. Itu sisinya dengan kemampuannya, dengan kegigihannya, perjuangannya, dengan apa yang dia inginkan, dia nggak tergoyahkan hal-hal yang merugikan. Udah 9 hari, waktu malam ke-9 itu di situ mulai hujan. Itu anehnya di dalam di dalam bangunan itu hujan. Wah, hujan sangat deras. Itu sisinya, ya Allah, kok di dalam bangunan begini kok hujan aneh. Apa ini bocor apa enggak? Itu sisinya mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah kok saya kena pengaruh begini. Itu sisinya terus wirid zikir. Setelah hujan reda, ternyata hujan itu melambangkan dari keringat sisinya waktu kelaparan selama sekian hari menimbulkan keringat dingin. Jadi silokannya itu hujan deras dari atas. Sebenarnya itu keringat sisinya yang keluar dari badannya. Itu sisinya di situ udah nyampe, udah pagi, alhamdulillah udah sampai pagi. Di situ sisinya duduk termenung, udah badannya kaku, lemas, udah segala macam udah berasa. Malam itu paginya sisinya terus duduk wirid, gak bangun, gak sampai. Anehnya tuh gak pengen ke buang air kecil atau buang air besar, enggak. Anehnya tuh mungkin karena sisinya sih, mungkin karena makanannya pucuk-pucukan kayaknya sih ya, mungkin gitu. Tapi ya tetap aja kalau mules sih tetap mules ya. Setelah itu hari ke-11, sisinya di situ mulai banyak semut. Wah, itu semut. Nggak tahu asalnya dari mana itu semut. Wah, bener-bener ya. Itu tubuh sisinya, badannya sisinya itu dikeroyokin semut ya, gitu gede-gede gitu, semut hitam. Emang geli, berasa geli, getek itu, bukan geli kotor, bukan geli getek gitu ya. Itu di situ sisinya gutak badannya, tapi sisinya bertahan. Udah lama kelamaan ternyata semut itu hilang. Semutnya hilang. Sebelum kejadian itu sisinya tuh nangkap satu. Ternyata semut itu adalah bulu tangannya sisinya. Jadi yang mengganggu seperti rupa semut itu ternyata bulu badannya. Sisinya tahu tuh dikarenakan dia nangkap satu, paginya tuh pas udah dia berubah jadi bulu, jadi rambut. Itu selalu begitu, selalu. Hari ke-13
Hari ke-13 itu ada wanita cantik, sangat cantik, molek, waduh mendekati. Kata si perempuan itu, Kang Sinyo, udah kamu apa-apaan di sini? Kamu itu kan ini lapar, lemas, puyeng segala macam. Udah buat apa-apaan sih, Kang Sinyo? Udah nggak usah gitu-gituan. Mau apa sih? Udah bangun aja, ayo kita senang-senang dengan saya. Kata si cantik itu. Itu sisinya nggak dihiraukan sama sisinya tuh nggak dihiraukan si cantik jelita itu enggak. Itu si cantik jelita itu udah kesel, digoda begini begitu, ditatap, diusap, dirayu, di gimana sama si perempuan itu, sama si cantik itu. Tetap sisinya itu dengan pendiriannya, dengan pribadinya begitu. Gak lama kemudian itu si perempuan itu tuh menghilang. Ternyata itu yang namanya perempuan itu jelmaan birahinya sisinya yang ada di tubuh sisinya, yang adanya di sisinya itu. Ternyata perempuan itu jelmaan dari birahinya sisinya. Alhamdulillah sisinya selamat dari godaan-godaan nafsunya. Itu sisinya nggak tergoda suatu apapun yang merugikan tujuannya. Gak lama kemudian, udah beberapa hari, sekitar hari ke-17, itu ada lagi ular yang sangat besar mendekat sama sisinya itu. Itu malah sampai mau nelan gitu ya, sampai mau nelan sisinya. Itu sisinya bener-bener pasrah, nggak bergerak, nggak apa. Itu ular sama sisinya udah ngebelit ini loh itu. Wah bener-bener sisinya sangat tersiksa itu perasaannya tuh. Dibelit sama ular raksasa itu, sangat dibelit. Itu sisinya tuh duduk di situ berdoa sama Yang Kuasa, minta perlindungannya sama Yang Kuasa. Itu di situ tuh sisinya tuh. Tapi itu si Kuntet sama temannya yang perempuan itu di luar diam aja, nggak reaksi apa-apa, atau diam aja di luar. Bukannya nggak tahu sebenarnya tahu. Tapi kan itu si Kuntet sama temennya yang si Nyai itu berarti kan udah tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Makanya dua makhluk itu pada diam aja. Udah digoda sama ular besar itu. Gak lama kemudian itu ular itu menghilang. Ternyata ular besar itu lambungnya, kadutnya, isi perutnya si Sinyo juga. Jadi menjelma menjadi ular raksasa. Berarti sukses lagi itu ya sisinya itu hari ke-19 itu sukses. Terus wiri zikir sama Yang Kuasa, munajat sama Yang Kuasa. Selalu terus begitu. Gak lama kemudian ada datang seorang kakek-kakek berjubah putih berjanggut panjang, bawa tongkat. Kata si kakek itu, "Assalamualaikum Sinyo." Sisinya tuh menyaut, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyo, kamu sekarang jiwa kamu udah bersih dari pengaruh siluman ular itu. Sekarang kamu udah normal lagi, kamu Sinyo. Nah, sekarang kamu udah lanjutkan di sini. Insya Allah apa yang kehendak Allah pasti akan terkabul, akan terjadi di sini. Kamu sekarang udah bebas dari pengaruh siluman ular itu. Kamu nggak bakalan ingat lagi. Malah siluman ular itu nggak bakalan berani mendekat kamu." Itu si Sinyo tuh alhamdulillah, alhamdulillah. Ya udah Sinyo ya. Itu yang ngasih tahu bahwa kamu udah bersih dari pengaruh siluman ular itu. Itu si Sinyo udah gitu, si Eyang itu langsung menghilang, tahu arah kemana. Itu si Sinyo selalu di situ duduk, wirid, zikir di luar tuh, minta munajat sama Yang Kuasa.
Sudah ya, udah hari yang keberapa itu ya, sudah hari yang keberapa datanglah makhluk-makhluk di luar. Ya pertama ada buta datang, hahaha. Sinyo, kamu di sini sedang apa, Sinyo? Apa kamu pengen harta atau bagaimana? Ini saya raja yang sangat kaya, penguasa alam di sini. Apakah kamu pengen harta? Kata si buta itu. Itu si Sinyonya lagi. Saya nggak butuh harta. Saya emang butuh, tapi nggak sekarang. Nanti udah kamu sekarang pergi dari sini. Pergi, jangan menggoda saya, jangan mengganggu saya. Pokoknya Sinyo, saya akan selalu dekat dengan kamu. Kata si Sinyo, nggak usah. Saya udah ada Allah. Udah ada Allah, kamu udah pergi aja sana. Itu si buta itu kecewa, langsung kabur kecewa, godaannya gagal. Aduh, kasihan tuh buta. Terus malam lain tahu keberapa, saking lamanya itu datang lagi ada kakek itu mengucap salam, assalamualaikum Sinyo, dengan lemah lembut itu kakek itu ya. Kata si Sinyo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyo, ini Eyang datang ke sini. Eyang nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu, Sinyo. Perjuangan kamu di sini, cuman Eyang hanya ngasih mendoakan kamu supaya selamat dunianya akhiratnya, biar kamu tercapai cita-cita kamu. Si Sinyo menjawab, ya Eyang, terima kasih Eyang, segitu juga buat saya, udah alhamdulillah Eyang, berarti Eyang udah membimbing saya, membantu saya dalam perjalanan hidup saya. Kata si Sinyo, udah sekarang Sinyo kamu lanjutkan di sini ya, Eyang masih banyak tugas, Eyang mau melanjutkan perjalanannya lagi. Ya Eyang, terima kasih atas nasihatnya. Itu si kakek itu langsung tahu kemana, arahnya kemana, langsung menghilang, tahu kemana. Itu si Jo tuh di sini, di situ tuh, di kuburan itu, di makam keramat itu benar-benar sangat kuat, sangat tinggi, kuat bertahan. Hari-hari udah habis seminggu, udah habis 2 minggu, 3 minggu kayaknya sih udah lebih ya. Pas lagi gitu ya, sekitar hari ke-39 ada yang datang. Orangnya tuh sangat gagah ganteng itu orang, dia jalan. Assalamualaikum Sinyo. Waalaikumsalam. Sekarang Sinyo, kamu udah waktunya menerima barang warisan dari saya ini. Inilah kamu bawa barang ini. Ini bukan apa-apa, ini enggak berharga. Ini tanda mata dari saya, bawa sama kamu. Coba kamu tangannya kedepankan, kata si pemuda ganteng itu. Itu si Sinyo tuh tangannya tuh ke depan menjulur dua-duanya. Orang itu langsung mengasihkan barang. Pas diterima sama si Sinyo itu ternyata gak ada apa-apanya. Berarti si Sinyo tuh nerima angin, dia nangkap angin. Si Sinyo, terima kasih, udah saya dikasih tanda mata, udah dikasih kenang-kenangan dari sini. Ya udah Sinyo, saya melanjutkan perjalanan lagi ya. Ya terima kasih. Itu orang yang ganteng tadi itu langsung melesat pergi lagi. Itu si Sinyo di situ benar-benar si Sinyo kuat fisik, kuat mental menghadapinya. Hari demi hari, malam demi malam itu si Sinyo selalu begitu. Hari ke-59 datang lagi kakek-kakek berjubah putih naik kuda sembrani. Udah dari itu turun dari situ. Kata si kakek itu, Sinyo, sekarang kamu udah beres. Tugas kamu
bertapa di sini udah beres, udah waktunya kamu melanjutkan perjalanannya lagi. Nih Eyang hanya ngasih ini aja, Sinyo ngasih ini. Coba Sinyo kamu berdiri. Itu sisinya tuh perasaannya tuh berdiri, padahal enggak duduk sisinya. Sisinya tuh langsung berdiri. Itu sama si Eyang itu yang berjubah putih itu dikasih baju yaitu rompi sama Eyang itu malah dipakaikan langsung kepada sisinya rompi. Sisinya udah dipakai rompi, udah apa langsung cium tangan. Kata sisinya, Eyang terima kasih atas kepercayaan Eyang. Ini saya dikasih tanda mata untuk dari Eyang. Eyang itu langsung melanjutkan gini, Sinyo, tolong kamu harus berusaha berbuat baik sebaik-baik mungkin, berbuat jujur sejujur mungkin. Usahakan jangan sampai menyusahkan orang lain, jangan merugikan orang lain ya Sinyo. Di sini menjawab, insya Allah Eyang, insya Allah akan saya estukan, akan amanah-amanah dari Eyang ini akan saya berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin. Itu Eyang. Ya udah Sinyo, sekarang Eyang mau berangkat lagi ya, masih banyak tugas, masih Eyang perjalanan masih jauh. Itu orang yang berjubah pakai naik kuda itu langsung melesat ke atas lagi. Itu selalu begitu itu. Hari ke-79 ada lagi yang datang, ya ada yang datang kakek-kakek. Kata si kakek itu, Sinyo, tolongin kakek Sinyo, tolong kakek Sinyo. Itu si Sinyo pas melihat si kakek itu. Kata si Sinyo, kakek maaf kakek, saya nggak punya apa-apa. Saya mau nolong kakek itu gimana? Saya kan gak punya apa-apa kakek. Ini juga yang ada di badan saya ini, yang dibawa sama saya ini, semuanya juga punya Allah kakek. Saya gak punya apa-apa, mohon maaf. Itu si kakek itu berubah wujud seorang raja satria yang gagah sakti mandraguna, bertongkatkan trisula. Bertongkatkan trisula, itu trisulanya tuh sangat gede, emang orangnya itu sangat tinggi besar. Kata orang itu, Sinyo, kamu mau saya titipkan amanah ini, apa kamu sanggup untuk membawanya? Si Sinyo itu menjawab, mohon maaf saya nggak sanggup untuk membawa-bawanya. Saya nggak sanggup, terus terang aja saya nggak sanggup, mendingan bawa aja. Sinyo, ini bawa kamu kemana-mana, ini bawa barang, jangan sampai lepas dari tangan kamu. Itu si Sinyo menjawab, gak sanggup, saya sanggup, udah bawa aja, bawa aja. Saya nggak mau sampai terlibat bawa-bawa barang bukan haknya atau apanya, saya nggak mau, bawa aja. Orang itu merayu, Sinyo, ini udah hak kamu, udah warisan dari sesananya, dari sesepuh sananya, ini udah bagian kamu. Saya tetap nggak nerima saya bawa barang-barang begituan, apalagi barang trisula ini segede kaki saya berat bawanya, nggak kuat, bawa badan aja udah capek, udah lemes begini, apalagi sekarang bawa begituan, udah bawa aja sana lagi, bawa, saya udah nggak sanggup, nggak kuat. Jadi gimana Sinyo, kamu nggak nerima? Enggak, saya nggak nerima. Udah kasih aja sama hak yang orang yang hak bagiannya. Saya ini kan manusia biasa, rakyat biasa, bukan pejabat, bukan apa. Udah kasih aja sama hak-hak orang haknya. Orang itu langsung bertanya lagi, bener kamu nggak mau? Enggak, saya nggak mau. Bener sisinya nolak begitu. Ternyata orang itu, trisula itu jelmaan dari ular yang tadinya menggoda sama sisinya itu, dari ratu ular itu, siluman ular itu berubah wujud untuk menggoda. Caranya bagaimana
supaya pengen deket lagi sama Sisinyo, gak mau jauh dari Sisinyo. Dengan cara begitu ngerayunya, tapi Sisinyo tetap tinggi, tetap gak mau gitu. Nah, sobat sekalian, itulah dia cerita yang dibawakan oleh Aki Jamrong di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua di kehidupan kita ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, salah saja bukan setan, benar saja bukan malaikat. Tunggu cerita-cerita kami berikutnya di channel Kisah Cucu Tuan Tanah.